Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Ahmad Sifaudin, anggota KKN MMK kelompok 9 Umin Wali Songo Semarang dalam acara podcast Full Senyum pada malam hari ini. Di mana pada part 1 kemarin kita sudah membahas moderasi beragama dengan Bapak Henry selaku dari pendeta. Sekarang kita sudah bersama dengan salah satu pemuda yang ada di Desa Ngadikerso. Selamat malam Mas Hemi. Malam Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dimana moderasi ini dalam podcast kemarin sudah dijelaskan bahwa sudah berlangsung atau sudah terjadi pada polarisasinya sudah mulai terbentuk dari pola-pola politik yang ada di pemilihan gubernur DKI Jakarta kemarin tahun 2017. Nah, dilanjut dalam pola-pola politik dalam pemilihan presiden tahun 2019. Nah, ini sudah menarik sekali karena sudah ada pemuda yang ada di sini. Kita akan membahas bagaimana sih perspektif pemuda yang ada di Desa Ngadikerso ini mengenai moderasi beragama. Langsung saja, gimana Mas? Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya masih bekerja terus. Gimana pemuda yang ada di Ngadikerso sendiri? Pemuda di Ngadikerso sendiri menurut saya itu mereka punya macam-macam suku, ras, dan agamanya pun mereka juga berbeda-beda, tapi ya alhamdulillah di sini kita bisa menjadi satu kesatuan ya, menjadi ya kita diwadahi wadah yang berbentuk Karang Taruna. Kita lihat kemarin di kesebelasan sepak bola kita pun juga berbagai kalangan dari masyarakat sini juga ikut andil untuk membantu bahu-membahu menghadirkan nama Ngadikerso. Cukup aktif berarti pemuda di sini ya, dalam berbagai hal untuk kemajuan desa, ya, khususnya dalam kerukunan umat beragama di sini. Ya, sebelum ke pemuda di Ngadikerso ini, bagaimana sih pandangan Mas Hemi terkait moderasi beragama secara umum, Mas? Kalau menurut saya moderasi beragama itu sangat penting ya Mas, untuk kemajuan bangsa, untuk kerukunan bangsa ini kan moderasi itu sangat penting. Karena di dalam moderasi itu kan kita saling saling harus rukun, tidak boleh ada radikalisme, ada rasisme, itu kan semua yang hal-hal yang memecah belah bangsa kita sendiri. Moderasi itu ya kalau menurutku untuk keutuhan bangsa itu harus harus kita tingkatkan. Dalam kata lain itu toleransi beragama ya. Enggak, toleransi beragama, toleransi sosial, bertetangga itu harus dijaga. Tapi di Desa Ngadikerso ini kan sudah banyak berbagai macam agama sudah menjadi satu di Desa Ngadikerso ini. Nah, itu pendapat Mas Hemi sendiri mengenai praktik moderasi beragama di Desa Ngadikerso itu bagaimana? Kalau saya lihat belakangan ini ya itu sangat bagus. Tidak ada gesekan antara agama satu sama lain, misal Islam dan Kristen, Nasrani dengan agama lain pun kita welcome, kita tetap ya kita menjunjung nama Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang harus kita junjung, harus kita lestarikan untuk menjaga, utamanya di desa sini itu harus kita jaga. Menarik. Ini santai saja Mas. Santai. Sedikit tegang ini. Karena cuacanya sudah malam, kita berada di ketinggian. Atas ketinggian. Ini kita berada di puncak Ngadikerso. Tempat dirahasiakan ini. Itu laku. Sudah bisa dilihat di belakang kita banyak lampu-lampu, berarti kita sudah berada di puncak Ngadikerso.
Tapi Mas Demi ini kan menjadi salah satu tokoh yang disentralkan khususnya di kepemudaan di Desa Ngadikerso ini. Siapa sih yang nggak kenal Mas Demi di Desa Ngadikerso? Enggak Mas. Iya benar. Aku cupu Orang saya pergi ke jalan generasi di Desa Ngadikerso ini pasti kenal Mas Demi. Ya, mungkin kenal dari undangan itu. Udah. Oh ya, ini sedikit spoiler sedikit, Mas Demi kemarin baru saja melaksanakan pernikahan pengantin baru. Ini langsung. Tapi kan dalam berbagai latar belakang kepemudaan yang ada di Desa Ngadikerso ini kan pasti banyak latar belakang yang masing-masing orang itu punya. Iya. Nah, Mas Demi sebagai tokoh yang disentralkan ini bagaimana sih mensosialisasikan moderasi beragama kepada pemuda-pemuda yang ada di Desa Ngadikerso? Untuk yang di lingkungan saya yang dalam skala kecil, kami berteman bergaul itu enggak harus wah agama ini enggak. Kita tetap ya kita hubungan kita sebagai manusia ke manusia, makhluk sosial ke makhluk sosial itu. Jadi untuk itu saya ya enggak selalu membeda-bedakan teman dalam berteman. Yang penting kan kita saling nyaman. Kalau kita tertawa nggak ada cinta kan nggak mungkin gitu. Gimana Mas? Begitu. Tidak tertawa tidak? Kita tertawa kalau nggak ada cinta itu nggak mungkin. Oh berarti semuanya itu berawal dari cinta. Iya benar, cinta. Cinta yang sudah dibangun antar seperti di antara teman ke teman dulu, bukan cinta. Dan keharmonisan dalam berteman. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari di Desa Ngadikerso kan pasti sering berinteraksi antar sesama pemuda itu sih dalam berbagai kegiatan atau hanya sekedar ngobrol itu kan pasti memerlukan interaksi dari latar belakang tadi yang sudah disebutkan. Nah itu bagaimana sih interaksi antar pemeluk-pemeluk agama yang ada di Desa Ngadikerso ini yang berbeda-beda ini Mas tadi, sehingga mampu berjalan hingga baik rukun sampai saat ini gitu. Intinya kalau gitu kan yang penting itu kita udah saling ejek mengejek ya. Terutama mengejek yang itu loh ya, kayak tentang agama, tentang latar belakang dia, itu kan nggak boleh seperti semacam itu. Jadi untuk berinteraksi dengan mereka yang berbeda agama ya kita saling hormat menghormati. Kemarin waktu Idul Adha juga teman yang dari non muslim juga ngucapin selamat Idul Adha, selamat Idul Fitri, yang lain-lain pun juga begitu. Begitupun sebaliknya, saya kalau ada teman yang mungkin yang Natal, ya saya ucapkan selamat Natal dan lain sebagainya. Terus kadang pun begini, pernah ya waktu bukan di sini sih sebenarnya, itu waktu zaman masih kuliah kan sering ke rumah temen yang Nasrani. Itu pun aku juga disediain tempat untuk sholat, kadang diingetin. Justru yang agama lain malah sholat dulu mas begitu. Jadi intinya gitu, kita saling itu hubungan kita sebagai manusia ke manusia saja lah, nggak usah agamaku sing paling apik, agamamu sing paling apik, sukuku sing apik, sukumu opo gitu kan nggak boleh semacam itu. Oh, berarti Mas Demi ini sering berinteraksi dengan orang-orang yang non muslim gitu? Iya. Wah nggak cuma ceritain pengalaman sedikit Mas yang menarik gitu. Yang menarik itu gini Mas, dulu waktu kuliah ya Mas, dulu kan kuliahnya di UKSW, apa itu Mas? Universitas Kristen Satya Wacana. Oh iya, juga kan mayoritas kebanyakan non muslimnya. Tapi di sana pun juga ada musola. Kampus pun menyediakan musola ya, walaupun nggak sebesar musola sini, tapi tetap mereka tetap menghormati pemeluk agama minoritas yang kuliah di sana. Dulu gini ceritanya, waktu awal-awal kuliah kan nggak tahu di agama masing-masing gitu.
Jumatan nih, Jumatan itu ada nih, teman saya Hindu, teman saya yang itu ada Hindu dan Kristen. Tak ajak ya, wih, Jumatan nih, dosa ya, kan gitu. Oh iya, belum tahu. Belum tahu loh, oh. Kan nggak nyebutnya pernah aku Kristen aku salaman. Yang kenalan kan, ya kenalan hanya biasa, nama, kenal nama gini. Kan nggak ada itu pertemanan, nggak ada batasan agama. Terus tak ajak ke masjid, mau dia. Kok belum dia? Islam dia. Terus tak ajak. Ya kamu duit. Nah, ini Kristen kok bocah. Apa Jumatan ya. Ya dia udah sampai masjid, cuman dia jagain tas teman-teman yang Islam. Ya semacam itu ya, kalau di rumah dia juga itu yang tadi dia ceritain, disediain sarung. Dia kan juga punya peci. Punya peci mungkin untuk bulan, untuk apa itu kan ke masyarakat itu, di masyarakat gue disediain apa sajadah. Yang penting kan tahu kiblat. Terus itu kok yang menarik itu. Berarti secara tidak sengaja itu kita juga sudah bermoderasi ya Mas? Ya. Ada satu lagi Mas, waktu puasa teman-teman yang dari Nasrani malah ayo buka sahur. Oh yang kayak apa on the road gitu? Cuman pakai pengeras itu Mas. Ya dia malah ngajak apa bangunin orang-orang sahur gitu. Ya aku bagus juga ini kehidupan. Kalau kita rukun ke antar agama, antar suku itu memang akan menjadi pondasi untuk kita berhubungan ke depan. Itu kan apa namanya yang kerukunannya Mas. Banyak sekali, jangan di apa namanya kita melihat yang jelek-jeleknya. Nyatanya Mas Demi juga sering mengalami hal-hal yang positif. Moderasi itu sudah dibangun sejak kecil Mas, berarti Mas? Ya sejak kecil. Sejak kecil. Pengalaman moderasinya sangat banyak ini sebidang. Tapi pada akhir-akhir ini kan sering tuh fenomena moderasi beragama mengatasnamakan agama. Khususnya di media sosial nih yang paling rawan Mas. Nah, bagaimana sih Mas Demi menanggapi fenomena-fenomena tersebut yang selalu mengatasnamakan agama dalam berbagai sudut kehidupan gitu? Kalau itu tergantung dari niat kita sendiri ya. Kalau kita misal di politik atas nama agama itu kan nafsu dia untuk memenangkan mungkin salah satu yang dia dukung. Sebenarnya itu berawal dari dirinya sendiri. Dia nggak mungkin kurang kuat, nggak kuat untuk merobohkan, untuk terus ngajak teman-teman, wah kayak lu agama ini kayak gini enggak. Ya semacam itulah, untuk adu domba sifat kekanak-kanakan itu loh. Tapi sifat kekanak-kanakan yang seperti itu kan justru yang berbahaya untuk kelangsungan negara ini ke depannya. Menarik, tadi ada kata-kata politik. Nah, saya juga menarik ini isu-isu yang apa namanya sensitif, agak krusial, tapi ya perlu kita bahas itu Mas, tentang politik identitas. Nah, praktek demokrasi yang ada di Desa Ngadikerso kan ada Islam dan ada non-Islam. Nah, dalam praktek demokrasi dalam apa kontestasi pilkada itu ada gak sih Mas gesekan tentang politik identitas itu? Sejauh ini alhamdulillah nggak ada Mas, nggak ada. Cuman ya kalau ya untuk posisi seperti itu kan kadang panas, tapi kalau udah selesai ya udah kita apa jadi satu lagi, udah terus sampai nanti selesai pilkades itu udah kita ya tahu siapa yang jadi apa yang jadi kepala desa ya ayo kita dukung bareng-bareng gitu. Berarti dari pemasyarakatannya apa sehat, dari demokrasi politiknya sehat. Ini Desa Ngadikerso memang desa yang sangat istimewa bagi saya ini, karena berbagai kekayaan yang ada di desa ini potensinya sangat banyak.
didukung dimulai dari kerukunan antar Iya, masyarakat. yang sendiri. penting itu moderasi agama itu memang penting untuk kelangsungan entah itu di desa, di kecamatan, kabupaten maupun di Indonesia ini. Nah, ini sedikit contoh dari moderasi agama yang ada di Desa Ngadikerso. Desa yang nggak luas banget kan? Iya. Nggak luas banget tapi memiliki praktek demokrasi yang sangat istimewa bagi saya. Sudah ditanamkan dalam hati masyarakat masing-masing bahwa moderasi beragama itu sangat penting, kerukunan, toleransi, dan saling menghargai antar umat manusia itu lebih penting dari apapun. Benar ya? Iya. Kan dalam ayat itu ada apa itu Mas? Lakum dinukum Lakum dinukum waliyadin. Iya. Untukku agamaku dan untukmu agamamu. Kita nggak boleh menjat agama orang seenak kita sendiri, soalnya dia agama itu kan diciptakan juga dari Tuhan juga. Mungkin ada revisi kan? Revisi dalam hal apa itu? Ya jadi sebenarnya agama itu semua itu mengajarkan kebaikan, nggak ada ujaran kebencian. Kebencian itu diciptakan mungkin dari orang-orang yang sakit hati, barisan para sakit hati. Bukan mantan. Bukan para mantan. Kalau mantan mah lupakan saja. Yeah. Terakhir Mas, pesan-pesan buat penonton nanti tentang moderasi beragama, khususnya dalam perspektif kepemudaan yang ada di sana. Kita yang penting toleransi, saling menghormati antara satu sama lain, nggak boleh ejek-ejekan antar agama, antar suku. Yang penting kita itu satu Ngadikerso. Satu Ngadikerso. Saya juga sangat betah di sini. Kalau bisa ya untuk wong gini ya Mas. Enggak Mas. Nanti maksudnya bisa main ke sini terus gitu. Yang penting dengan adanya mas-mas di sini, bisa KKN di sini, itu kita saling bersilaturahmi, kita saling menambah keluarga. Misal nanti aku kok pas main ke daerah jenengan kan bisa nanti kabari gitu, kabar. Tapi nanti kayaknya saya yang sering kesini. Semoga silahkan, kita Desa Ngadikerso ini terbuka untuk jenengan-jenengan semua. Ya, ini untuk para penonton nanti bisa datang langsung untuk melihat praktek moderasi bagaimana, itu langsung datang ke sini karena ini desanya sangat luar biasa. Terima kasih pada Mas Demi untuk kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, jadi itu contoh atau beberapa cerita dari Mas Demi, ini salah satu pemuda yang ada di Desa Ngadikerso. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain, kabupaten-kabupaten lain, bahkan bisa menjadi contoh untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pamit untuk podcast kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.